Ya oke guys, jadi kali ini saya mau bahas tentang fitur safety aktif di mobil-mobil zaman sekarang itu sebenarnya gimmick aja guys. Jadi kalau sekarang tuh lagi hitsnya ada Toyota Safety Sense gitu ya, ada Hyundai Safety, segala macem lah itu. Itu sebenarnya kalau menurut saya gimmick aja guys. Setelah saya punya Mitsubishi Eclipse Cross. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu Mitsubishi Eclipse Cross, kalian tonton aja lah review-reviewnya ini di Auto Driver nih. Jadi Eclipse Cross itu di launching Juli 2019 guys. Tapi kalau saya beli di Mei 2021 ya, dan sekarang udah akhir tahun 2022. Jadi saya udah punya 1,5 tahun. Nah, ini pengalaman saya, pendapat saya tentang fitur safety aktif ya. Jadi Eclipse Cross ini fitur safety aktifnya banyak guys. Sama lah dengan kalau kalian ngelihat Honda CR-V yang ada Honda Sensing tuh, dia ada blind spot warning ya, ada blind spot warning, terus ada RCTA, Rear Cross Traffic Alert, ada Adaptive Cruise Control, terus apa lagi ya, eh FCM, pokoknya dan lain-lain lah, semuanya lengkap lah pokoknya kalau di Eclipse Cross itu hampir sama kayak selengkap kurang lebih dengan Honda CR-V yang ada Honda Sensing ya, selengkap itulah kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita bahas dulu dari blind spot. Blind spot itu sebenarnya apa sih? Kalian bisa tonton nih. Nah, ini blind spot nih teman-teman ya. Kira-kira seperti ini nih. Tuh, jadi dia itu tuh ada sensor di samping mobilnya. Jadi kalau ada mobil di sebelah, kayak gini ya, ada di sebelah mobil yang nggak kelihatan dari kita, dia akan ngasih warning seperti ini teman-teman. Tuh, ada tandanya. Jadi mobil-mobil yang di blind spot ini nanti ada sensornya ngasih tahu, ada mobil di sebelah lu gitu kan. Nah, itu yang namanya blind spot warning teman-teman. Nah, ini fitur ini dimiliki juga oleh Eclipse Cross. Nah, ini gimmick nih teman-teman. Kenapa saya bilang gimmick? Karena gini, kita kebanyakan kalau kayak saya di Palembang itu kebanyakan nyetir dalam kota, jarang di tol teman-teman. Jadi ini misal mobil kita nih ya. Nah, kita kan di dalam kota nih. Di sini kan pasti ada mobil, di sini ada mobil, mungkin di sini ada motor nyelip gitu kan. Di sini ada motor nyelip. Ketika misalnya kita mau belok ke kiri gitu ya, mau masuk gang gitu kan. Nah, ketika kita mau masuk gang misalnya kan, kita mau belok sini nih. Ini pasti bunyi. Blind spotnya pasti bunyi karena ada motor, ada mobil, ada bajai mungkin di sini kan. Nah, bunyi ini justru jadi berisik teman-teman. Kenapa? Karena kita mau nggak mau kalau dia jalan dalam kota kita pasti masuk pelan-pelan kan. Kalau kita nunggu warningnya hilang ya nggak masuk-masuk gitu kan, karena pasti padat di sini. Jadi ujung-ujungnya warning blind spot itu akan kita abaikan karena kita akan masuk pelan-pelan gitu ke gang ini, gitu teman-teman. Atau misalnya kita mau pindah jalur gitu kan, kita mau pindah jalur, misalnya mobil kita di sini, kita mau pindah jalur ke sini kan ada motor, ada mobil, ya otomatis kita akan mengabaikan BSW itu, blind spot warning itu teman-teman. Akhirnya kita masuk pelan-pelan juga kan, kita abaikan juga. Jadi sebenarnya nggak guna fitur itu teman-teman kalau dalam kota. Misalnya kita mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, mau masuk gang itu kan pasti bunyi terus warning itu teman-teman. Sedangkan kita dalam kota, fitur itu hanya akan berlaku, kalau menurut saya ya, hanya akan efektif berlaku kalau kita posisinya di tol kayak gini tuh, di jalan lurus gini barulah dia efektif. Kalau dalam kota ya jadi berisik aja teman-teman karena kita harus ya tetap kita harus nyodok juga kan kalau mau masuk ke gang atau mau pindah jalur. Jadi ini agak useless ini blind spot warning. Kenapa saya bilang useless? Karena saya tinggal di Palembang, jarang masuk tol. Kalau kalian sering masuk tol ya mungkin agak berguna gitu ya. Yang kedua adalah fitur RCTA atau Rear Cross Traffic Alert. Ini useless juga nih teman-teman. Nah, ini fitur RCTA ya teman-teman ya. Jadi fitur itu kalau pas kita mau mundur, ada mobil lewat, itu akan ngasih warning teman-teman. Nih ya, kayak ini saya ulangin lagi ya. Kita lagi mau mundur nih. Tiba-tiba ada mobil dari sebelah. Nah, warning lah dia. Gitu teman-teman ya. Baru kita aman untuk mundur. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita gambarin, misalnya nih, ini kita parkir nih teman-teman. Ini mobil kita ya. Di sini ada mobil, di sini ada mobil, di sini ada mobil. Ini jalanan nih. Ini jalanan. Nih ya. Ini jalanan. Kita mau mundur kan? Kalau kita ngelihat spion di sini, otomatis mobil di sini, mobil di sini, mobil di sini kan nggak kelihatan kan? Iya nggak teman-teman? Itulah gunanya RCTA, didesain untuk itu. Jadi kita ada warning nih di mobil yang nggak kita kelihatan di sebelah sini, dia akan ngasih warning seperti tadi. Ya, kelihatannya canggih, tapi pada prakteknya nggak juga. Kenapa?
Karena kalau misalnya kita pas lagi berhenti di ruko di pinggir jalan, otomatis sudah pasti ada tukang parkir di sini, teman-teman. Sudah pasti ada tukang parkir di sini. Dan tukang parkir ini justru men-trigger aktifnya RCTA gitu kan. Jadi tukang parkir ini yang malah si sensornya ngebaca halangan. Jadi gak guna RCTA-nya gitu loh teman-teman, karena ada si tukang parkir di sini. Dia yang ngeblok sensornya gitu teman-teman. Dan juga anggaplah nggak ada tukang parkir ya, anggaplah nggak ada tukang parkir. Ya mau nggak mau kan kita harus nyodok pelan-pelan juga mundur kan, tuh. Harus nyodok pelan-pelan mundur kalau misalnya trafficnya padat. Nggak mungkin kita nunggu trafficnya sepi, kosong. Pasti mau nggak mau kita harus mobil kita mundur pelan-pelan kan gitu kan. Mundur pelan-pelan, buntutnya masuk keluar dikit, baru orang ini mau berhenti. Kan tipikal orang Indonesia gitu kan teman-teman. Harus kita masuk dulu, keluar dulu pelan-pelan, baru kita bisa keluar. Jadi ujung-ujungnya pada praktek di lapangan, warning RCTA-nya itu kita abaikan teman-teman. Karena kita harus masuk pelan-pelan. Jadi itu nggak guna juga sebenarnya RCTA-nya. Nah terus fitur ketiga FCM. FCM ini Forward Collision Mitigation System ya. Jadi dia ini bisa ngerem mendadak kalau misalnya di depan ada terindikasi mau nabrak nih. Ini contohnya ini nih. Ya, jadi mobilnya jalan gitu ya. Terus tiba-tiba nih, misalnya gini nih ya. Mobilnya jalan nih. Tuh, ada warning dia, brake gitu kan. Kalau kita abaikan dia akan ngerem sendiri, teman-teman. Ketika misalnya kita jalan di depan ada mobil yang pelan gitu kan. Dia akan ngerem mendadak mobil kita. Tuh, untuk mencegah terjadi nih FCM brake activated, dia akan ngerem otomatis teman-teman. Kalau misalnya di depan tuh ada kendaraan yang berhenti tiba-tiba, ada pejalan lewat, ada motor berhenti tiba-tiba teman-teman. Kelihatannya canggih kan? Tapi pada faktanya, pengalaman saya, FCM ini mengundang bahaya teman-teman. Kalau teman-teman saya di grup Eclipse Cross itu sudah beberapa kali kejadian mobilnya ditabrak dari belakang ya. Mobilnya, ini mobil kita ditabrak dari belakang, entah itu motor, entah itu mobil. Karena kenapa? Ada motor nyalip, nyalip motor di sini. Langsung dia ngerem tiba-tiba mendadak. Itu bahayanya FCM di Indonesia. Saya nggak tahu kalau kayak Honda Sensing gitu-gitu ya. Atau tiba-tiba ada mobil nyalip. Ada tiba-tiba, biasanya motor teman-teman. Saya pengalaman 2 kali motor nyalip masuk ke sini. Ini dia akan langsung ngerem tiba-tiba. Yang menurut kita mungkin nggak perlu ngerem, tapi komputernya akan ngerem otomatis dan itu ngeremnya mendadak banget sehingga berpotensi ditabrak dari belakang teman-teman. Saya kejadian 2 kali, ya sama motor semua. Pada saat di lampu merah kan, di lampu merah nih. Saya mau maju, tiba-tiba ada motor nyalip, langsung berhenti. Padahal di belakang udah mau jalan semua lampu hijau, pas lampu hijau. Ini berbahaya teman-teman. Saya nggak tahu ya sensitivitasnya kalau di Honda ataupun Toyota ataupun Hyundai. Tapi kalau pengalaman saya, 2 kali saya ngalamin ngerem mendadak dan hampir ditabrak dari belakang gara-gara fitur FCM ini di Indonesia. Jadi itu memang agak berbahaya teman-teman. Jadi saya bilang itu juga gimmick juga teman-teman. Bukan banyak untungnya, malah banyak potensi bahayanya. Nah terus sekarang adaptive cruise control. Nah ini adalah adaptive cruise control teman-teman ya. Jadi ya intinya kalau di jalan dia bisa ngerem otomatis, ngegas otomatis sesuai dengan mobil di depan. Mobil di depan ngebut, kita ngebut. Kalau mobil di depan berhenti, dia akan berhenti juga otomatis teman-teman. Dan menjaga jarak aman yang bisa kita atur. Ini namanya adaptive cruise control. Tuh ya, sampai dia berhenti itu bisa. Nah, kita buatkan ya diagramnya ya teman-teman ya. Adaptive cruise control itu ada 2 macam. Ada yang bisa sampai 0 km per jam, ada yang cuman bisa sampai 30 km per jam. Yang bisa sampai macet-macetan ini ada CR-V, terus ada HR-V yang baru, Eclipse Cross. Ini bisa semua nih. Jadi dia kalau mobil depan berhenti, sampai berhenti, dia berhenti juga. Ketika ngegas dia akan ngegas otomatis juga. Tapi kalau kayak modelnya si Mazda, kayak Mazda CX-5 yang baru, Mazda CX-30, dia cuma bisa sampai 30 km per jam. Jadi kalau misalnya merayap gitu cuma 5 km per jam atau sampai 0 dia nggak bisa. Nah, ini sangat berguna kalau kalian pakai di tol gitu ya. Utamanya tol di Indonesia. Jadi kecepatannya nggak konstan. Jadi kalau depan pelan kita pelan, depan kenceng kita kenceng. Enak banget pakai adaptive cruise control. Bisa nggak dipakai di dalam kota? Bisa aja kalau nggak ada motor teman-teman. Masalah utamanya adalah motor. Jadi yang bisa sampai
traffic jam assist sampai 0 km per jam, kalau dalam kota bisa. Jadi misalnya dalam kota gitu ya, ada mobil kita nih. Macet-macetan, maju dikit, berhenti gitu ya. Depan maju, lampu merah, berhenti gitu-gitulah pokoknya. Bisa pakai adaptive cruise control. Kita nggak usah nginjek gas dan rem sama sekali. Semuanya otomatis. Yang jadi masalah kalau dalam kota ada motor. Nah, inilah masalahnya. Ketika ada motor, dia akan ngerem mendadak dan kita berpotensi ditabrak dari belakang. Jadi jangan pernah pakai adaptive cruise control di dalam kota. Walaupun teorinya bisa, ini sangat mengganggu motor-motor ini teman-teman. Nah masalahnya kenapa saya bilang gimmick? Kalau kayak saya tinggal di Palembang, saya ke tol itu cuma setahun 2 kali teman-teman. Saat mudik sama saat kalau mau nonton Gias. Selebihnya saya nggak pernah masuk tol gitu. Jadi nggak pernah dipakai adaptive cruise control ini teman-teman. Kecuali kalau kalian tinggal di Jabodetabek yang sering pakai tol dalam kota, oke lah kepake. Tapi kalau kayak saya yang tinggal di luar Jabodetabek dan sangat-sangat jarang nginjek tol, ini hampir nggak kepake teman-teman. Jadi ini saya bilang gimmick juga adaptive cruise control ini. Lalu yang ketiga ada lane departure warning ya. Nah, saya kasih tahu dulu. Lane departure warning ini, kalau kalian beli Eclipse Cross di Indonesia, itu nggak ada fitur ini teman-teman. LDW ini saya aktifkan sendiri. Jadi nggak semua, ya kayaknya cuma mobil saya dan beberapa mobil teman saya aja yang Eclipse Cross yang ada LDW-nya gitu ya. Nanti linknya saya taruh di bawah. Tapi kalau kayak TSS, Hyundai itu punya dia LDW. Kita lihat dulu ya LDW itu seperti apa. Nah ini contoh LDW ya, Lane Departure Warning. Jadi dia itu akan ngebaca marka jalan teman-teman ya. Akan ngebaca marka jalan. Tuh. Ya syaratnya markanya harus jelas. Sekarang saya tanya, di Indonesia banyak nggak jalanan yang markanya jelas kayak gini? Ketika dia ngelewatin jalan, maka dia akan bunyi warning gitu teman-teman. Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dia baru aktif di sekitar 60-an km per jam. Jadi kalau kecepatan rendah dia nggak akan aktif ya teman-teman ya. Gitu ya. Dia hanya aktif di kilometer yang tinggi. Nah ini yang sering dipamerkan sama si Veloz. Gitu ya. Kalau Mitsubishi saya, Eclipse Cross, dia cuma warning teman-teman. Nah ini misalnya ada jalanan kan, nih mobil kita nih. Ketika ban nginjek garis ini atau ban nginjek garis di sini dia akan warning LDW. Tidit. Nah itu kalau Mitsubishi Eclipse Cross saya. Tapi kalau Veloz, ketika dia ngelewatin jalan ini atau ngelewatin marka ini, maka setirnya akan goyang teman-teman. Setirnya akan goyang, akan mengkoreksi. Kalau misalnya lewat sini, setirnya akan bergerak ke sini. Gitu ya, atau sebaliknya. Tapi harus nginjek garis dulu baru gerak. Itu kalau yang TSS-nya Toyota. Kalau yang Hyundai ataupun yang Mazda, misalnya jalanannya berbelok nih, ada mobil kita. Dia namanya lane following, teman-teman. Sama kayak si Honda juga lane following. Jadi kalau si TSS-nya si Avanza, si Veloz itu dia nginjek garis baru dia koreksi setir. Kalau following enggak, dia betul-betul setirnya akan bergerak, ngikutin arah jalan. Kalau arah jalannya ke kiri, setirnya gerak kiri. Kalau arah jalannya ke kanan, marka jalannya ke kanan, maka dia ke kanan. Jadi mencegah mobil nginjek batas garis. Kalau ini TSS-nya Veloz harus nginjek garis dulu baru dikoreksi. Kalau si Honda sama si Mazda dia betul-betul bisa ngikutin garis. Kalau yang Mitsubishi saya hanya sekedar warning tanpa intervensi setir. Ini useless teman-teman, nggak guna. Kenapa? Lagi-lagi hanya berlaku di kecepatan tinggi ya. Jadi kalau macet-macetan di jalan biasa ya nggak bakalan aktif. Balik lagi, kalian seberapa sering dalam setahun lewat tol gitu ya. Buat saya yang tinggal di luar Jabodetabek sangat jarang sekali di tol. Kedua, emang jalanan tolnya semuanya ada marka yang jelas? Kan nggak juga gitu kan. Jadi kondisi yang kita bisa pakai ini sebenarnya sangat-sangat jarang teman-teman gitu ya. Jadi buat saya gimmick aja lah, nggak penting gitu kan. Lagi pula kalau misalnya, ini kan bisa menyelamatkan kalau kalian ngantuk di mana-mana teman-teman ya. Kalau kalian nyetir udah ngantuk, itu bukan ngandelin ini. Tapi kalian harus ganti supir, istirahat, itu kuncinya. Jadi jangan gara-gara ini kalian lepas setir, jangan gara-gara fitur ini udah ngantuk tapi kalian paksakan, itu salah itu teman-teman ya. Jadi ini fitur nggak guna juga sebenarnya kalau buat saya. Terus di Mitsubishi itu sama TSS juga ada yang namanya UMS, Ultra Mist Acceleration System ya, kita lihat dulu.
Nah ini fitur UMS teman-teman ya di Mitsubishi ya. Ultrasonic Acceleration Mitigation System. Jadi gunanya apa sih? Ini lebih nggak penting lagi nih teman-teman. Jadi misalnya kita lagi parkir nih ya, di depan kita ada tembok. Tuh. Parkir, depan kita ada tembok. Terus kita nggak sengaja teman-teman keinjek gas. Tuh, nggak sengaja keinjek gas. Jadi output gasnya akan dihilangin karena sensor mendeteksi di depan tuh ada tembok. Jadi nggak ada cerita itu yang namanya nggak sengaja nabrak tembok gara-gara ya nggak sengaja nginjek gas. Tuh kan nggak sengaja nginjek gas di depan ada tembok. Ya nggak mungkin lah guys, kalian bego banget gitu kan sampai bisa nggak sengaja. Ini baik maju maupun mundur ya. Bisa-bisanya nggak sengaja nginjek gas gitu ya. Padahal di depan atau di belakang kalian ada mobil. Ya ini nggak tahu lah ya saya ya. Kayaknya hampir nggak mungkin lah ini kejadian ya. Berarti kalian nggak konsen gitu kan. Ya saya bilang lagi ini fitur nggak guna teman-teman. Kenapa nggak guna? Pertama saya udah bisa nyetir hampir 19 tahun saya udah bisa nyetir. Orang kalau udah nyetir lama, pengalaman jam terbangnya udah tinggi, kemungkinan untuk salah nginjak pedal itu sangat kecil teman-teman ya. Kecuali kalian ngantuk, mabuk, nah oke lah. Tapi kalau kalian dalam keadaan normal sampai salah nginjek gas, rasanya agak nggak mungkin teman-teman ya. Jadi dan saya pun selama 19 tahun nyetir, saya nggak pernah mengalami kesalahan seperti ini ya. Ya nggak pernah kejadian dalam dunia nyata yang kayak gini nih. Kecuali kalian bener-bener mau nabrakin mobil kalian ke tembok. Jadi fitur ini nggak guna juga menurut saya teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya udah, kayaknya itulah ya fitur-fiturnya ya. Apalagi blind spot warning, udah kayaknya itu lah. Itu yang lagi happening sekarang ya teman-teman ya, fitur-fitur safety aktif. Jadi, terus nggak penting dong fitur ini? Ya menurut saya gimmick gitu loh. Ada nggak ada fitur itu nggak penting-penting banget menurut saya. Buat saya yang sudah ya pengalaman nyupir saya udah belasan tahun teman-teman. Jadi nggak perlu-perlu banget karena ketika orang sudah nyetir belasan tahun kayak saya atau mungkin yang nyetirnya udah lebih lama lagi dari saya itu sebenarnya nggak penting teman-teman. Karena respon kita udah lebih bagus, udah lebih baik respon kita teman-teman. Justru yang penting itu adalah fitur-fitur seperti traction control. Nah ini kan penting nih karena ini nggak bisa diatur oleh manusia traction control ini. Terus ABS, anti-lock braking system, EBD, atau brake assist. Nah yang hal-hal seperti ini yang sebenarnya lebih penting teman-teman. Kalau Mitsubishi itu ada yang namanya AYC, Active Yaw Control tuh yang ada di Mitsubishi yang terbaru tuh. Ada AYC-nya. Kalau di Eclipse Cross sudah lama AYC udah ada. Nah inilah fitur-fitur sebenarnya yang nggak bisa mau kalian ratusan tahun punya pengalaman nyupir, kalian nggak bisa ngatur traction control teman-teman. Beda kalau kayak adaptive cruise control, FCM itu kita bisa refleks, kita udah terbentuk. Tapi kalau kayak gini ini nggak bisa refleks teman-teman. Betul-betul memang harus dilakukan oleh komputer teman-teman. Jadi sebenarnya fitur-fitur seperti ini yang esensial, yang paling penting menurut saya nggak bisa digantikan oleh manusia dibandingin fitur-fitur FCM, setir gerak sendiri, gas rem sendiri itu ya kalau kalian nonton review-review itu ya, kalau kalian belum pernah punya gitu pasti kalian akan terkesima, wow gitu ya, canggih bener ya. Tapi setelah saya pribadi setelah punya biasa aja, gimmick gitu teman-teman, nggak terlalu kepake banget gitu ya teman-teman ya. Terus kalau kalian tanya dari semua fitur di Eclipse Cross yang saya punya, mana yang paling penting gitu ya? Mana yang paling mengubah gaya kita berkendara? Justru menurut saya yang paling penting mobil itu zaman sekarang harus ada electronic parking brake sama auto hold. Nah, ini justru yang paling penting kalau menurut pengalaman saya. Karena kita nggak perlu capek-capek lagi netralkan, tarik rem tangan, lampu merah gitu kan, terus lampu hijau, turunkan rem tangan, masukin ke D, nggak perlu teman-teman. Karena dengan auto hold ya tinggal kita tahan rem, dia akan berhenti sendiri, nahan sendiri, nggak perlu pindah-pindah gigi. Ketika macet jalan injek gas lagi. Jadi dengan auto hold ini yang betul-betul paling penting teman-teman ya, karena kita nggak usah capek-capek narik rem tangan, pindahkan ke netral, masukin ke D lagi, turunin rem tangan, ini paling penting. Jadi kalau kalian lagi cari di segmen LMPV antara BRV atau Expander atau mungkin
Apalagi sih yang baru? Apa sih? BRV, Expander, Veloz. BRV jelas tidak akan jadi pilihan saya karena BRV nggak punya auto hold. Walaupun gimmick safety-nya tadi banyak, padahal gimmick safety itu nggak penting sebenarnya. Yang paling penting tuh auto hold. Jadi saya mungkin kalau di level-level LMPV saya akan pilih Veloz ataupun si Expander karena punya auto hold. Ya udahlah gitulah teman-teman ya. Buat kalian yang belum pernah punya mobil dengan fitur safety aktif, ya gitulah rasanya setelah 1,5 tahun punya. Ya gimmick aja sebenarnya itu tuh. Nah, sama satu lagi saya kesel nih di Eclipse Cross itu, mungkin di mobil lain juga. Jadi mobil-mobil zaman sekarang itu sensor parkirnya kayak di Eclipse Cross itu, di depan itu ada 4 sensor parkir teman-teman. Di belakang ada 4 sensor parkir ya. Jadi sensor parkir tuh ada 8, bayangin. Dan ini sangat-sangat berisik. Sangat-sangat berisik kalau kalian lagi di lampu merah atau kemacetan. Misalnya ini mobil kita. Di depan ada ini mobil kita, depan ada mobil, belakang ada mobil, samping ada motor gitu kan. Ini ada motor juga. Wow, kalau dalam kondisi itu berisiknya luar biasa teman-teman mobil itu ya. Karena apa? Sensornya nyala tinit gitu kan, dekat, apalagi ada motor sini bunyi sensor parkir. Kalau kita ngesen ke kiri misalnya di simpang jalan mau belok kiri bunyi lagi blind spot warningnya. Pokoknya kalau kondisi macet atau kondisi lampu merah itu mobil berisiknya minta ampun teman-teman. Banyak banget sensor yang bunyinya. Semuanya berbunyi, sensor parkir, BSW, belum lagi nanti ada motor nyalip ke sini langsung rem mendadak, ditabrak pula dari belakang. Ribet lah guys. Jadi kalau nih buat kalian ya, fitur safety aktif Toyota Safety Sense, Honda Sensing, Hyundai apalah itu gimmick semua guys kalau menurut saya guys, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah sekarang itu kan saya yang udah berapa tahun, 18 tahun ya udah bisa nyetir. Nah sekarang kalau menurut pendapat orang yang pertama kali baru bisa nyetir itu gimana? Ya udahlah intinya gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton Papia Channel. Dadah.